Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Cokro Aminoto Makassar, Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, ingin menjelaskan materi tentang konsep dan pemenuhan kebutuhan oksigen. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya atas nama Sarani dengan NIM 222610007. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin memasuki materi. Pertama, pengertian oksigenasi. Oksigenasi adalah proses penambahan oksigen ke dalam sistem baik secara kimia maupun fisika, di mana oksigen sendiri merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau yang sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme untuk mempertahankan hidup dan untuk aktivitas berbagai organ atau sel. Jadi, oksigen tersebut termasuk hal yang penting dalam tubuh manusia. Karena tanpa oksigen, manusia tidak dapat beraktivitas seperti pada umumnya. Dan oksigen termasuk adalah nafas. Jadi tanpa oksigen, manusia bisa meninggal. Kedua, sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan organ. Sistem tubuh yang berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan oksigen adalah saluran pernafasan. Saluran pernafasan bagian atas terdiri atas hidung. Proses oksigenasi diawali dengan masuknya udara melalui hidung. Esophaga, laring merupakan saluran pernafasan setelah faring. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang bertugas menutup laring saat proses menutup. Saluran pernafasan bagian bawah terdiri atas trakea, kelanjutan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebrae torakalis kelima. Bronkus merupakan kelanjutan dari trakea yang bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronchiolus merupakan saluran percabangan setelah bronkus. Alveoli merupakan kantung udara tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbooksida. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernafasan secara anatomi. Jadi, saluran pernafasan pada tubuh manusia dimulai dari hidung, esophagus, laring, epiglotis, trakea, bronkus, bronchiolus, alveoli, paru-paru. Itulah 9 proses saluran pernafasan pada manusia. Jadi, materi ketiga yaitu proses oksigenasi. Pertama, ventilasi. Ventilasi merupakan proses keluar dan masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer. Kedua, difusi gas. Difusi gas merupakan pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan CO2 di kapiler dengan alveoli. Ketiga, alveoli. Kemampuan berpindah secara difusi ini karena pengaruh tekanan parsial gas-gas tersebut. Tekanan parsial gas adalah tekanan yang menyebabkan substansi gas memiliki daya menembus dinding sekitar. Keempat, transportasi gas. Transportasi gas merupakan proses pendistribusian O2 kapilar ke jaringan tubuh dari CO2 jaringan tubuh ke kapilar. Materi keempat yaitu masalah kebutuhan oksigen. Pertama, hipoksia. Hipoksia merupakan kondisi tidak tercukupnya pemenuhan kebutuhan oksigen dalam tubuh akibat defisiensi oksigen atau peningkatan penggunaan oksigen dalam tingkat sel. Ditandai dengan warna kebiruan pada kulit. Secara umum, terjadinya hipoksia disebabkan oleh menurunnya kadar Hb, menurunnya difusi oksigen dari alveolia ke dalam darah, menurunnya perfusi jaringan atau gangguan ventilasi yang dapat menurunkan konsentrasi oksigen. Kedua, obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas merupakan kondisi pernafasan yang tidak normal akibat ketidakmampuan batuk secara efektif, dapat disebabkan oleh sekresi yang kental atau berlebihan akibat penyakit infeksi.
Imobilisasi, stasis, sekresi, dan batuk tidak efektif karena penyakit pernafasan seperti cerebrovaskular asiden, efek pengobatan sedatif, dan lain-lain. Pertukaran gas. Pertukaran gas merupakan kondisi penurunan gas baik oksigen maupun karbodioksida antara alveoli paru dan sistem vakular. Dapat disebabkan oleh sekresi yang kental atau imobilisasi akibat penyakit sistem saraf, depresi susunan saraf pusat, atau penyakit radang paru. Materi kelima, faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen. Kebutuhan tubuh terhadap oksigen tidak tetap. Sewaktu-waktu tubuh memerlukan oksigen yang banyak. Oleh karena suatu sebab, kebutuhan oksigen dalam tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya lingkungan. Lingkungan yang panas, tubuh berespon dengan terjadinya vasodilitasi pembuluh darah perifer sehingga darah banyak mengalir ke kulit. 2. Latihan. Latihan fisik atau peningkatan aktivitas dapat meningkatkan denyut jantung dan respirasi rate sehingga kebutuhan terhadap oksigen semakin tinggi. Emosi, yaitu takut, cemas, dan marah akan mempercepat denyut jantung sehingga kebutuhan oksigen meningkat. 4. Gaya hidup. Kebiasaan merokok akan mempengaruhi status oksigenasi seseorang sebab merokok dapat memperburuk penyakit arteri korover dan pembuluh darah. Arteri nikotin yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan pembuluh darah korover. Akibatnya, suplai darah ke jaringan menurun. Kelima, status kesehatan. Pada orang sehat, sistem kardiovaskular dan sistem respirasi berfungsi dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan oksigen tubuh secara adekuat. Sebaliknya, orang yang mempunyai penyakit jantung ataupun penyakit pernafasan dapat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen tubuh. Baik, materi ke-6, pemenuhan kebutuhan oksigen. Pertama, pemberian oksigen. Pemberian oksigen merupakan tindakan memberikan oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan dengan alat bantu oksigen. Secara umum, tujuan pemberian oksigen adalah meningkatkan ekspansi dada, memperbaiki status oksigenasi pasien dan memenuhi kekurangan oksigen, membantu kelancaran metabolisme, mencegah hipoksia, menurunkan kerja jantung, menurunkan kerja paru-paru pada klien dengan dyspnea. Kedua, fisioterapi dada. Fisioterapi dada adalah salah satu daripada fisioterapi yang sangat berguna bagi penderita penyakit respirasi, baik yang bersifat akut maupun kronis. Tujuan pokok fisioterapi pada penyakit paru adalah mengembalikan dan memelihara fungsi otot-otot pernafasan dan membantu membersihkan sekret dari bronkus dan untuk mencegah penumpukan sekret, memperbaiki pergerakan dan aliran sekret. Ketiga, latihan batuk efektif. Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana pasien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Batuk efektif dan nafas merupakan teknik batuk efektif yang menekankan inspirasi maksimal yang dimulai dari ekspirasi yang bertujuan merangsang terbukanya sistem kolesteral, meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, memfasilitasi pembersihan saluran pernafasan. Kelima, postural dryness. Postural dryness merupakan salah satu intervensi untuk melepaskan sekret dari berbagai segmen paru dengan menggunakan pengaruh gaya gravitasi. Kelima,
Clapping perkusi. Clapping perkusi. Clapping atau perkusi adalah tepukan dilakukan pada dinding dada, punggung, tangan dibentuk seperti mangkok. Tujuannya untuk melepaskan sekret yang tertahan atau melekat pada bronkos. Vibrating secara umum dilakukan bersamaan dengan clapping. Sesama postural dryness, terapis biasanya secara umum memilih cara perkusi atau vibrasi untuk mengeluarkan sekret. Vibrasi dingin kompresi dada menggerakkan sekret ke jalan nafas yang besar, sedangkan perkusi melepaskan atau melonggarkan sekret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sushi Ramadhani dan saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai rasa aman dan nyaman. Konsep dan pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman. Pengertian rasa aman dan nyaman didefinisikan oleh Maslow sebagai sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungannya yang mereka tempati. Keamanan adalah kondisi bebas dari cedera fisik dan fisiologis. Rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman, suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-harinya. Berbagai teori keperawatan menyatakan kenyamanan sebagai kebutuhan dasar klien merupakan tujuan pemberian asuhan keperawatan. Konsep kenyamanan mempunyai subjektivitas yang sama dengan nyeri. Setiap individu memiliki karakteristik fisiologis, sosial, dan spiritual, fisiologis dan kebudayaan yang mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan dan merasakan nyeri. Prinsip kebutuhan rasa aman dan nyaman. Kenyamanan mesti dipandang secara holistik yang mencangkup empati. Yang pertama, berhubungan dengan sensasi tubuh. Kedua, sosial, berhubungan dengan hubungan interpersonal, keluarga, dan sosial. 3. Psikospiritual, berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualistis, dan makna kehidupan. 4. Lingkungan, berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti cahaya, bunyi, temperaturan, warna, dan unsur alamiah lainnya. Perubahan kenyamanan adalah di mana individu mengalami sensasi yang tidak menyenangkan dan berproses terhadap rangsangan yang berbahaya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan meliputi: yang pertama, emosi, kondisi psikis dengan kecemasan, depresi, dan marah akan mudah mempengaruhi keamanan dan kenyamanan. 2. Status mobilisasi fisik dengan terbatas aktivitas produksi, kelemahan otot dan kesadaran menurun, memudahkan terjadinya risiko cedera. 3. Gangguan preferensi sensor, adanya gangguan akan mempengaruhi adaptasi rangsangan yang berbahaya seperti gangguan penciuman dan penglihatan. 4. Keadaan imunitas, daya tubuh kurang memudahkan terserang penyakit. 5. Tingkat kesadaran yang menurun, pasien koma menyebabkan respontan terhadap rangsangan, paralisis, desperasi, dan kurang tidur. 6. Informasi atau komunikasi gangguan. Komunikasi tidak dapat menimbulkan informasi tidak diterima dengan baik. 7. Gangguan tingkat pengetahuan kesadaran akan terjadi. Gangguan keselamatan, keamanan, dan sebelumnya. 8. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Antibiotik dapat menimbulkan resisten dan anafistik. 3. Status keadaan lingkungan menimbulkan kelemahan dan mudah menimbulkan penyakit, demikian sebaliknya dapat berisiko terhadap penyakit. 10. Usia, pembedaan perkembangan yang ditemukan di antara kelompok usia anak-anak dan lansia mempengaruhi reaksi terhadap nyeri. 11. Jenis kelamin secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dan merespon nyeri dan tingkat kenyamanannya. 11. Kebudayaan, keyakinan, dan lain-lain. Kebudayaan mempengaruhi cara individu mengatasi. Itulah hasil bacaan dari materi saya. Selanjutnya akan dibacakan dari teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrul Anar Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu manajemen nyeri. Nyeri adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Hal ini disebabkan
adanya gangguan atau kerusakan jaringan yang telah rusak atau berpotensi rusak. Kemudian yang kedua yaitu tujuan mengatasi nyeri. Yang pertama, mengurangi rasa sakit. Yang kedua, mengurangi ketegangan otot. Dan yang ketiga, mengalihkan perhatian agar rasa nyeri dapat hilang atau tidak dirasakan. Kemudian selanjutnya yaitu penanganan nyeri. Penanganan nyeri dapat dilakukan atau dibagi menjadi dua. Yang pertama, menggunakan obat, dan yang kedua, tidak menggunakan obat. Penanganan nyeri tanpa menggunakan obat dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bimbingan dokter atau perawat. Di antaranya, yang pertama yaitu teknik relaksasi, yaitu teknik untuk membantu meningkatkan fungsi paru-paru. Dan yang kedua, teknik imajinasi, yaitu teknik dengan cara membayangkan sesuatu yang menarik atau menyenangkan. Kemudian yang ketiga, teknik rangsangan dan pijatan, yaitu teknik rangsangan berupa kompres air pada daerah nyeri. Selanjutnya, prosedur sebelum dilakukannya manajemen nyeri. Yang pertama, evaluasi. Yang kedua, tes diagnostik, yaitu untuk menentukan penyebab utama terjadinya nyeri. Yang ketiga, rujukan operasi bergantung pada hasil tes dan evaluasi. Yang keempat, intervensi seperti pemberian suntik. Yang kelima, terapi fisik, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, jika diperlukan ada psikiater untuk mengatasi nyeri. Dan yang keenam yaitu pengobatan komplementer. Kemudian selanjutnya yaitu adapun beberapa kategori yang dapat diringankan dengan manajemen nyeri. Yang pertama, nyeri akut. Yang kedua, nyeri kronis. Yang ketiga, nyeri yang terjadi secara tiba-tiba. Yang keempat, nyeri tulang. Yang kelima, nyeri saraf. Yang keenam, nyeri seperti ditusuk, kram, dan terbakar. Yang keenam, nyeri jaringan lunak. Dan yang terakhir, nyeri ali pada bagian tubuh tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu konsep dan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Dan adapun cairan elektrolit tubuh dibagi dalam dua kelompok, yaitu intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel seluruh tubuh. Yang kedua, cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel. Jenis dan jumlah cairan tubuh 60%, cairan ekstraseluler 40%, dan cairan ekstraseluler 20%. Cairan intersial 15%, dan plasma tubuh 5%. Fungsi cairan tubuh ada 6, dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit yaitu usia, jenis kelamin, sel-sel lemak, stres, sakit, dan diet. Jenis cairan dan ada fungsi cairan tubuh. Yang pertama, sarana untuk mengangkat zat-zat makanan ke sel-sel. 2. Mengeluarkan buangan-buangan sel. Ketiga, membentuk dalam metabolisme sel. Keempat, sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit. Kelima, membantu memelihara suhu tubuh. Dan keenam, membantu pencernaan. Ketujuh, mempermudah eliminasi. Kedelapan, mengangkut zat-zat seperti harmoni, enzim, SDP, SDM. Baiklah, dan adapun jenis-jenis cairan infus, yaitu cairan hipotonik, isotonik, dan cairan hipertonik. Cairan hipotonik adalah osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum. Konsentrasi ion Na+ lebih rendah dibandingkan serum. Isotonik adalah osmolaritas tingkat kepekatan cairannya mendekati serum, bagian cair dari komponen darah, sehingga terus berada di pembuluh darah. Dan cairan hipertonik yaitu osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum, sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan sel ke dalam pembuluh darah. Langkah atau prosedur yaitu yang pertama, alat. Bagi yang telah dialasi, perlak dan pengalasnya. Pengalas, handuk kecil, bengkok, yang infus, sarung tangan,
kapas alkohol, cairan infus yang diperlukan, infus set, avokat, plester, dan kasai steril, gunting plester, dan betadine. Persiapan pasien yaitu yang kedua yaitu persiapan pasien. Identifikasi pasien, memberitahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, menyiapkan lingkungan, mengobservasi reaksi pasien, pasang penutup tirai, atur posisi pasien senyaman mungkin, dan pasang serlak dan pengalasnya di bawah daerah yang akan dipasang infus. Yang ketiga itu langkah-langkah. Yang pertama, mencuci tangan, pakai sarung tangan, gantungkan flatboard pada tiang infus, buka kemasan steril infus set, atur klem roll sekitar 2-4 cm di bawah bilik drip dan tutup klem yang ada pada saluran infus. Tusukkan pipa saluran infus ke dalam botol cairan dan tabung tetesan diisi setengah dengan cara memencet tabung tetesan infus. Rumusan menghitung tetes infus. Yang pertama, makro. Keterangan 1 cc sama dengan 20 tetes per menit. Tetes infus makro. Tetes per menit sama dengan jumlah cairan kali 20 per lama infus kali 20 lama infus makro. Lama infus sama dengan jumlah cairan kali 20 per tetes per menit kali 60. Yang kedua, mikro. Keterangan 1 cc sama dengan 60 tetes per menit. Tetes infus makro. Tetes per menit sama dengan jumlah cairan kali 60 per lama infus kali 60. Lama infus mikro sama dengan jumlah cairan kali 60 per tetes per menit kali 60. Baiklah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Lutfiani ingin menjelaskan materi mengenai konsep dan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Pengertian eliminasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, eliminasi adalah pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, dan penyisihan. Dalam bidang kesehatan, eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik berupa urin atau bowel atau fases. Eliminasi pada manusia digolongkan menjadi 2 macam, yaitu poin yang pertama yaitu defekasi. Buang air besar atau defekasi adalah satu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengah padat berasal dari sistem pencernaan. Yang kedua, miksi. Miksi adalah proses penggosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Miksi ini sering disebut buang air kecil. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi defekasi antara lain: 1. Umur, yang kedua diet, yang ketiga cairan, yang keempat tonus otot, yang kelima faktor psikologis, yang keenam gaya hidup, dan yang terakhir obat-obatan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi miksi antara lain: yang pertama jumlah air yang diminum, yang kedua jumlah garam yang dikeluarkan dari darah, yang ketiga konsentrasi hormon insulin, yang keempat hormon antidiuretik, dan yang terakhir suhu lingkungan. Asuhan keperawatan eliminasi. Pengkajian eliminasi urin. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi untuk berkemih tergantung kebiasaan dan kesempatan. B. Volume. Volume urin yang dikeluarkan sangat bervariasi, usia, jumlah, atau hari. A. Hari pertama dan kedua dari kehidupan 15-60 mili.
B. Hari ke-3 sampai 10 dari kehidupan 100 sampai 300 mili. C. Hari ke-10 sampai 2 bulan kehidupan 250 sampai 400 mili. D. 2 bulan sampai 1 tahun kehidupan 400 sampai 500 mili. E. 1 sampai 3 tahun 500 sampai 600 mili. F. 3 sampai 5 tahun 600 sampai 700 mili. G. 5 sampai 8 tahun 700 sampai 1000 mili. H. 8 sampai 14 tahun 800 sampai 1400 mili. I. 14 tahun sampai dewasa 1500 mili. J. Dewasa tua 1500 mili atau kurang. Jika volume di bawah 500 mili atau di atas 300 mili dalam periode 24 jam pada orang dewasa, maka perlu dilapor. C. Warna. Normal urin berwarna kekuning-kuningan. Obat-obatan dapat mengubah warna urin seperti orange gelap. D. Bau. Normal urin berbau aromatik yang memusingkan. E. Berat jenis adalah berat atau derajat konsentrasi bahan atau zat dibandingkan dengan suatu volume yang sama dari yang lain, seperti air yang disuling sebagai standar. F. Kejernihan. Normal urin terang dan transparan. G. pH. Normal pH urin sedikit asam 4,5 sampai 7,5. H. Protein. Normal molekul-molekul protein yang besar seperti albumin, fibrinogen, globulin tidak tersaring melalui ginjal sampai urin. I. Darah. Darah dalam urin dapat tampak jelas atau tidak tampak jelas. J. Glukosa. Normal adanya sejumlah glukosa dalam urin tidak berarti bila hanya bersifat sementara. Misalnya pada seseorang yang makan gula banyak menetap pada pasien DM. Selanjutnya, tindakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan eliminasi. Tindakan mengatasi masalah eliminasi ALFI atau BAB. A. Menyiapkan feses untuk bahan pemeriksaan. B. Membantu pasien buang air dengan pispot. C. Memberikan hukna rendah dan tinggi. D. Memberikan gliserin. E. Mengeluarkan feses dengan jari. Perawat dapat membantu klien memperbaiki keteraturan defekasi dengan A. Memberikan privasi kepada klien saat defekasi. B. Mengatur waktu, menyediakan waktu untuk defekasi. C. Memperbaiki nutrisi dan cairan. D. Memberikan latihan atau aktivitas rutin kepada klien. E. Positioning. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menangani pasien dalam eliminasi yaitu 1. Privasi, 2. Waktu, 3. Nutrisi dan cairan. Konsep penemuan dan kebutuhan nutrisi. Pengertian nutrisi. Nutrisi adalah bahan organik maupun anorganik yang dikonsumsi agar tubuh dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang di dalamnya. Mengandung nutrisi merupakan kondisi protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Dengan demikian, nutrisi adalah bahan makanan yang dapat dikonsumsi untuk menggunakan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Bagian A. Sosial nutrisi keluarga. Status sosial ekonomi yang salah satunya adalah pekerjaan dapat mengetahui pilihan seseorang akan dijelaskan maupun kualitas makanan. Preferensi anak terhadap makanan. Preferensi anak terhadap makanan dapat diartikan sebagai tingkat kesukaan atau ketidaksukaan anak terdapat jenis makanan tertentu, dan preferensi makanan ini merupakan juga preferensi konsumsi pegan. Bagian C. Budaya. Jenis makanan yang dikonsumsi juga sangat ditentukan oleh faktor budaya dan makanan letak geografis. Bagian D. Agama atau kepercayaan. Jenis makanan yang dikonsumsi juga dipengaruhi oleh agamanda, kepercayaan seperti daging babi yang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Islam dan Yahudi optimis, dan pekerjaan agama melarang untuk mengkonsumsi jenis makanan atau minuman tertentu. Bagian E. Penyediaan makanan. Orang tua yang tidak pernah menyediakan makanan tertentu dapat merugikan anak karena tidak dapat membantu anak. Tidak mengenal jenis makanan tersebut hingga tidak dapat
mengkonsumsinya. Bagian F. Pengetahuan ibu. Pengetahuan gizi ini mempunyai manfaat penting bagi anak sesuai persekolahan. Apabila ibu tersebut dapat mempengajarkan pengetahuan gizi yang dimiliki, kesehatan anak, kebiasaan makanan sangat dipengaruhi oleh kesehatan anak. Kebutuhan nutrisi anak sekolah. Bagian A. Karbohidrat. Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan kelompok zat-zat anorganik, mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat sudut, persamaan sudut dan fungsinya. Bagian A. Sumber utama energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Bagian B. Melindungi pengertian agar tidak dapat dibakar sebagai penghasilan energi. Bagian C. Membantu metabolisme lemak dan protein. Bagian B. Protein. Protein adalah bagian dari semua sel hidup yang merupakan bagian tersebut tubuh sesudah lahir. Bagian A. Sebagai bahan bentuk aksim. Bagian B. Alat pengangkut dan penyimpan. Bagian C. Pengatur tekanan. Bagian D. Penunjang lemak. Bagian C. Lemak merupakan senyawa organik yang menunjuk terdiri dari unsur CHO yang membentuk senyawa sama lemak dan disolvol apabila tergabung dengan yang lain akan membentuk lipid, fosfolid, dan santrol. Bagian A. Sumber utama energi atau cadangan dalam jaringan tubuh dan bentangan bagian orang tentunya dari tubuh. Bagian B. Sebagai sumber asam lemak, yaitu zat gizi yang esensial bagi kesehatan kulit dan rambut. Bagian C. Sebagai pelarut vitamin-vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak. Bagian D. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sudah diperlakukan oleh tubuh untuk memproses metabolisme dan mempertumbuhkan yang normal. Bagian A. Vitamin A fungsi dalam proses melihat metabolisme umum dan memproduksi. Bagian B. Vitamin D terkira berfungsi sebagai penghubungan transport salimun ke dalam sel. Bagian C. Vitamin E April tocopherol berfungsi sebagai unit oksidan alamiah dan metabolisme sebelum umumnya bahan makanan kacang-kacangan atau biji-bijian, khususnya untuk mencegah mengandung vitamin E yang banyak. Bagian D. Vitamin K. Vanadium berfungsi dalam proses sistematis protein yang diperlakukan dalam konsistensi tinggi dalam. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep dan pemenuhan kebutuhan personal hygiene. Pengertian personal hygiene. Personal hygiene berasal dari kata Yunani, berasal dari kata personal, yang artinya perorangan, dan hygiene berarti sehat. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebersihan perorangan atau personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan seseorang untuk kesejahteraan baik fisik maupun psikisnya. Personal hygiene juga merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang individu yang digunakan sebagai menjaga kebersihan agar terhindar dari suatu penyakit. Macam-macam personal hygiene, yaitu 1. Perawatan kulit. Perawatan kulit yaitu sebuah organ yang aktif berfungsi sebagai sekresi, ekskresi, mengatur temperatur, sensasi, dan kulit juga berfungsi sebagai pertukaran oksigen, nutrisi, dan cairan dengan pembuluh di bawahnya, sintesa sel, dan eliminasi sel yang mati. B. Perawatan kaki dan kuku. Pada kaki dan kuku sering memerlukan perhatian khusus untuk mencegah infeksi, ada bau, dan cedera pada jaringan. C. Perawatan rambut. Rambut yaitu struktur kulit. Rambut yang sehat memiliki ciri-ciri seperti rambut terlihat mengkilap, tidak berminyak, dan tidak kering. Selanjutnya, perawatan gigi dan mulut.
Organ mulut merupakan sistem pencernaan dan bagian tambahan sistem pernapasan, sehingga tidak bersih dan penuh dengan bakteri, maka harus dibersihkan. Selanjutnya, perawatan telinga. Hygiene pada telinga mempunyai implikasi untuk ketajaman pendengaran, apalagi ada benda asing yang masuk atau berkumpul di kanal telinga luar dan akan mengganggu konduksi suara. Selanjutnya, faktor penyebab hygiene. Faktor penyebab yang dapat mempengaruhi personal hygiene yaitu yang pertama, status kesehatan. Dalam status ini dapat dijelaskan apabila seseorang yang mengalami sakit atau cedera, maka memerlukan istirahat total atau bed rest dalam waktu yang lama, sehingga hal ini mempengaruhi seseorang dalam memenuhi kebutuhan personal hygiene. Yang kedua, budaya. Indonesia memiliki banyak budaya sehingga banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat dengan menjelaskan apabila ada seseorang dalam keadaan sakit, maka tidak perlu untuk dimandikan karena nanti malah bertambah penyakitnya. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Pada status ini dapat diartikan bahwa seseorang akan memenuhi kegiatan personal hygiene dengan baik, maka harus memerlukan sarana dan prasarana. D. Tingkat pengetahuan dan perkembangan. Pada status tingkat pengetahuan dan perkembangan ini, di dalam kedewasaan seseorang memiliki pengaruh yang baik pada kualitas hidupnya. Pengetahuan ini sangat penting untuk meningkatkan status dan perkembangan status kesehatan. E. Praktik sosial. Pada masa anak-anak akan mendapatkan praktik sosial hygiene dari orang tuanya, terkadang juga dari gurunya. Untuk masa remaja terkadang lebih cenderung diperhatikan oleh teman atau bahkan pacarnya, dan sedangkan pada praktik personal hygiene lansia dapat berubah karena situasi kehidupannya. F. Citra tubuh. Di dalam citra tubuh merupakan penampilan umum klien yang dapat menggambarkan pentingnya hygiene pada orang tersebut. G. Pilihan pribadi. Pada setiap klien memiliki keinginan individu dan pilihan kapan. Tingkat pengetahuan dan perkembangan. Pada status tingkat pengetahuan dan perkembangan ini, di dalam kedewasaan seseorang memiliki pengaruh yang baik pada kualitas hidupnya. Pengetahuan ini sangat penting untuk meningkatkan status dan perkembangan status kesehatan. E. Praktik sosial. Pada masa anak-anak akan mendapatkan praktik sosial hygiene dari orang tua, terkadang dari gurunya juga. Untuk masa remaja terkadang lebih cenderung diperhatikan oleh teman atau bahkan pacarnya. Sedangkan pada usia lansia dapat berubah karena situasi kehidupannya. F. Citra tubuh. Di dalam citra tubuh merupakan penampilan umum klien yang dapat menggambarkan pentingnya hygiene pada orang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.